Wilayah Jabalia Jalur Gaza Utara diguncang ledakan hebat menyusul pemboman yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel atau IOF. Dilaporkan, insiden yang terjadi pada Minggu 24 Agustus 2025 dini hari itu merupakan ulah robot peledak. Dikutip dari Tribun News, IOF meledakkan 4 robot jebakan. Robot-robot itu ditempatkan di daerah Zarha, Jabalia Al-Balad, utara jalur Gaza. Ledakan dahsyat pun tak terhindarkan di tengah operasi pengeboman besar-besaran yang dilakukan pasukan Israel. Seperti diketahui, meningkatnya agresi ini datang bersama ancaman Menteri Pertahanan Israel Katz yang bakal membuat kota Gaza hancur lebur. Ia bahkan memberi gambaran bahwa pasukan Zionis dapat meratakan kota Gaza seperti Rafah dan Beit Hanon. Ancaman itu dilontarkan lantaran militan Hamas tak kunjung memenuhi persyaratan yang diajukan. Syarat yang dimaksud adalah tuntutan agar Hamas segera melucuti seluruh persenjataannya, termasuk roket, mortir, senjata ringan, hingga infrastruktur militer bawah tanah atau terowongan. Militer Israel IDF mengumumkan telah menarget lokasi infrastruktur energi Houthi di Sana'a, Yaman dalam serangan yang dilakukan pada Minggu 24 Agustus 2025 pagi. IDF menyerang pembangkit listrik Hazis. IDF menyebut operasi itu merupakan respons atas serangan berulang yang dilakukan Houthi terhadap Israel, termasuk peluncuran rudal-rudal dan drone ke wilayahnya. Dikutip dari Al Arabiya, sebelumnya terdapat laporan yang menyatakan bahwa serangan terhadap pembangkit listrik Hazis itu dilakukan oleh Angkatan Laut Israel. Buntut serangan itu, sejumlah generator menjadi tidak berfungsi. Kebakaran yang terjadi pun berhasil dikendalikan. Sebelumnya dilaporkan terdengar 2 ledakan di Sana'a. Israel sendiri kembali menyatakan bahwa pengeboman Yaman itu merupakan tanggapan atas serangan Houthi. Militan Hamas menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menghalangi kesepakatan gencatan senjata. Padahal Hamas sendiri telah menyetujui kesepakatan parsial dan menyatakan kesiapannya untuk kesepakatan yang komprehensif. Namun Hamas menegaskan Netanyahu menolak seluruh solusi yang ada. Hamas juga menyebut pengakuan Israel dan Amerika menegaskan bahwa merekalah hambatan sesungguhnya. Militan Palestina itu kemudian mengutip pengakuan mantan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai konfirmasi bahwa Netanyahu melakukan penundaan dan penipuan untuk menggagalkan kesepakatan. Dikutip dari Al-Mayadin, Senin 25 Agustus 2025, Hamas menekankan bahwa perjanjian gencatan senjata merupakan satu-satunya cara untuk menjamin pembebasan tahanan. Hamas lantas mengakhiri pernyataannya dengan seruan untuk melakukan tekanan berkelanjutan demi mengakhiri genosida. Militan Palestina itu menyebut kesepakatan komprehensif memiliki kemungkinan untuk terjadi, namun Netanyahu dinilai mencegah segala cara untuk mencapai kesepakatan tersebut. Kepala Staf Israel Eyal Zamir mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menerima proposal pertukaran tahanan. Ia juga mengingatkan bahwa pendudukan kota Gaza dapat menimbulkan risiko serius terhadap nyawa para sandera. Dikutip dari Anadolu Agency, Senin 25 Agustus 2025, seruan Zamir itu muncul di tengah meningkatnya tekanan yang diberikan oleh keluarga para tawanan. Mereka menuntut agar Israel segera mencapai kesepakatan dengan Hamas guna membebaskan seluruh tawanan dari Gaza. Diketahui sebelumnya Netanyahu memerintahkan negosiasi untuk pembebasan semua sandera. Menurut Zamir, kesepakatan dengan Hamas harus segera dilakukan. Ia menambahkan tentara Israel sejatinya telah menyediakan persyaratan untuk mencapai kesepakatan. Namun Zamir menegaskan bahwa keputusan kini berada di tangan Netanyahu. Ledakan besar terjadi di ibu kota Yaman, Sana'a, buntut serangan yang dilesatkan oleh pasukan Israel Minggu 24 Agustus 2025. Serangan itu dilakukan seusai Israel menuding Houthi menggunakan bom klaster alias bom beranak. Sebagai informasi, bom klaster merupakan jenis bom yang dilepaskan dari udara atau ditembakkan. Bom tersebut kemudian akan pecah di udara dan melesatkan ratusan hingga ribuan submunisi yang lebih kecil. Akibat serangan Israel itu, 4 orang dilaporkan tewas dan 67 lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, Israel mengaku melancarkan serangan itu sebagai respons atas rudal-rudal yang dilesatkan Houthi. Diketahui dalam serangan balasan itu, pasukan Israel menarget kompleks militer area Istana Presiden
depot bahan bakar, dan pembangkit listrik. Asap disertai api yang menyala-nyala tampak mengepul seusai ledakan terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.